Shalom Bapak Saudara, apa kabar hari ini? Sangat bersyukur ya kita boleh bertemu sekali lagi bersama kita menjalani kehidupan tiap hari bersama dengan hikmat dari Tuhan. Dan sebagai tuntunan hari ini, kita ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-25, Amsal 25 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita sering mendengar pepatah yang demikian, air susu dibalas dengan air tuba. Dan bisa jadi ada kita, sebagian dari kita mungkin yang mengalami hal yang demikian. Kebaikan yang kita lakukan hanya bertepuk sebelah tangan, tidak berbalas. Nah, Amsal yang sudah kita baca ini memberikan petunjuk bagi kita bagaimana seharusnya kita memperlakukan lawan kita, atau musuh kita, atau yang memusuhi kita. Yang mengejutkan adalah Amsal ini mengajak kita untuk tetap memperlakukan musuh dengan penuh kasih. Dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dahaga, beri minum. Tindakan kasih ini mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menimbun bara api di atas kepalanya. Bapak Saudara, menimbun bara api di atas kepala itu bukan upaya menyakiti loh ya, bukan sungguhan. Artinya, masa kita langsung kasih bara api di atas kepala itu kan ya kebakaran dong gitu. Tapi ini adalah kalimat kiasan Bapak Ibu. Kalimat kiasan. Di mana frasa seperti ini itu usulnya dari kebiasaan orang Mesir yang dikenal sebagai ritual pertobatan. Di mana dalam satu kisah dituturkan oleh Seton Cemwis, dikisahkan adalah seorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Nah, pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan mau mengembalikan barang curiannya. Maka ia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan. Sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Nah, dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang ia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatannya. Nah, dicatat bahwa bara api ini yang diletakkan di atas kepala seorang itulah yang membawa pertobatan. Namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa pertobatan itu telah terjadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana hidup sejati dalam kualitas hidup yang lebih baik yang tertulis dalam Injil Matius 5:33-44. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah dia juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran Tuhan Yesus ini sepertinya sangat bertolak belakang dengan realitas hidup kita hari ini. Karena hari-hari ini sangat mudah orang menghilangkan nyawa orang lain karena sakit hati, dendam, tersinggung, hoaks dibalas dengan hoaks, makian dibalas dengan makian, bunuh dibalas membunuh, dan seterusnya. Dan memang benar, lawan kita sudah melakukan hal yang menyakitkan. Bahkan lawan kita berhak menerima hukuman yang diperolehnya, yang dilakukan karena perbuatannya. Tetapi membenci lawan sebenarnya ada satu sikap yang melukai diri sendiri dari dalam, daripada tindakan lawan tersebut kepada kita. Dengan membenci, kita telah menyetujui bahwa seluruh energi rohani disedot habis oleh api kemarahan. Itulah sebabnya saat kita membenci, kita kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan hati yang damai. Betul nggak? Padahal kita tahu bahwa pikiran yang jernih, hati yang damai merupakan kekayaan utama kita sebagai manusia. Tanpa berpikir jernih dan hati yang damai, kita kehilangan kebahagiaan.
Semakin kita menuntut balas dengan penuh kemarahan, kita makin kehilangan damai dan bahagia itu sendiri. Karena kebencian itu merupakan tindakan destruktif bagi diri sendiri. Kebencian menimbulkan berbagai macam penyakit. Perhatikan, penyakit Bapak Ibu. Penyakit psikis dan rohani. Namun, jalan keluar dari belenggu kebencian ini adalah pengampunan yang tulus. Sebab dengan pengampunan kita telah memutus diri dari belenggu kemarahan dan keinginan untuk membalas. Apabila lawan kita melakukan hal yang jahat dan yang keji, maka dalam pengampunan kita tidak lagi memiliki keinginan untuk membalas dendam. Sebaliknya kita dipanggil untuk menyerahkan kepada Allah. Sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Roma 12 ayat 19 Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kemarahan dan dendam tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi keadilan dan rahmat Allah mampu membawa suatu penyelesaian yang sempurna. Kita dipanggil Allah untuk kaya dalam pengampunan, sebagaimana Allah telah mengampuni setiap dosa-dosa kita yang besar. Bapak Saudara, hari ini apakah kita sudah mengampuni sesama kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang kembali menegur, meneguhkan, mencelikkan hati kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Pimpin kami ya Bapa, berkati bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden, tenaga kesehatan, bahkan orang-orang yang lagi terpapar COVID-19. Tuhanlah yang memulihkan dan Tuhan yang memimpin. Dan sepanjang hari ini mampukan kami ya Tuhan untuk menyatakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini syukur kami, doa kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, selamat beraktivitas, selamat terlibat dalam karya Tuhan hari ini. Jangan lupa dengan tetap makan apa? Buah dan sayur. Dan jangan lupa berjemur. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.